Hai Sobat Penjata Catur, terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas dari pertandingan turnamen kandidat babak ke-8 yang berlangsung dini hari tadi. Teman-teman, kita akan bahas dari pertandingan antara Hikaru Nakamura melawan Fabiano Caruana atau derby Amerika Serikat. Teman-teman, kita udah setengah jalan dan pimpinan klasemen sementaranya adalah pecatur Rusia Jan Nepomniachtchi dengan 4,5 poin, diikuti oleh 3 pecatur lainnya yang memiliki 4 poin. Itu ada Caruana, ada Gukes, dan ada Pragnananda. Sementara Hikaru dan Vidit Santos memiliki 3,5 poin dan 2,5 poin ada Ali Reza Firuja. 2 poin terakhir yaitu ada Abbasov Nijat. Guys, jadi siapa yang akan jadi juara atau peringkat teratas dari turnamen FIDE Kandidat 2024 ini dan akan menantang Dingley Ren? Kita lihat partai dari derby Amerika Serikat dulu ya. Jangan lupa tonton terus sampai habis. Like dulu postingan ini, jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, masih ingat pertanyaan dari The Botes pada Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia antara Magnus Carlsen melawan Nepomniachtchi? How does the knight move? Bagaimana jalannya kuda atau bagaimana kuda melangkah dalam permainan catur? Kalian akan jawab di permainan Hikaru melawan Fabiano Caruana ini. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah E4. Di pertemuan pertama mereka berakhir miss. Kali ini Hikaru yang pegang buah putih. Caruana E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Hikaru mainkan langkah gajah ke petak B5. Ruy Lopez opening dia pilih. Hitam A6, putih gajah 4, dan hitam mainkan langkah kuda F6. Putih menjaga pion dengan D3, hitam gajah C5, putih lanjutkan dengan rokade, hitam D6, putih C3, hitam lanjutkan dengan rokade, dan putih benteng E1. Hitam manuver kuda ke petak E7, putih lanjutkan dengan kuda B ke petak D2, hitam kuda G6. Putih juga mengikuti manuver dengan kuda ke petak F1 dengan tujuan kuda G3. Kemudian Fabiano Caruana langkah ke-10 mendobrak dengan langkah D5. Boom! Hikaru sikat pion, kemudian hitam sikat balik dengan kuda dan putih gajah B3. Hitam C6, kali ini Hikaru yang dobrak petak center dengan D4. Boom! Pion sikat pion, putih sikat pakai kuda, kemudian hitam kuda F6. Putih menjaga petak G4 dengan H3 sekaligus membuka nafas bagi sang raja. Hitam sikat kuda dengan gajah, putih sikat balik dengan pion, dan hitam kuda D5. Putih lanjutkan dengan gajah C2, hitam gajah E6, putih manuver kuda ke petak G3. Hitam menyerang dengan kuda D ke petak F4. Putih menyerang balik dengan benteng E4 mengancam kuda F4. Kuda balik lagi ke petak D5. Putih A3. Hitam benteng E8 di langkah ke-20. Putih memiliki sepasang gajah. Tapi bagaimana cara dia mengkonversikan atau memaksimalkan sepasang gajahnya ini? Ini masih sulit karena hitam sangat solid dan putih punya isolated pawn di petak D4. Putih lanjutkan dengan gajah D2, hitam kuda F6, putih gajah ke petak G5, hitam H6. Sikat kuda dengan gajah, sikat balik dengan menteri, dan putih menteri D2 menjaga petak F4. Sekaligus dengan tujuan memanggil benteng ke petak E1. Caruana menjawab dengan langkah menteri G5. Boom! Dengan tujuan threat the queen. Tapi tentu saja apabila penerimaan queen atau pertukaran queen diterima oleh Hikaru Nakamura, ini akan menguntungkan bagi Caruana yang memegang petak F4 dan akan memindahkan kudanya ke petak F4. Hikaru jelas tahu itu dan dia mainkan langkah benteng E3. Hitam kuda F4, putih jalankan langkah H4. Boom! Dengan tujuan apabila pion diterima, maka putih memiliki jawaban benteng E4. Memaksa hitam menjalankan langkah G5, putih akan lanjutkan dengan benteng A ke petak E1. Apa keuntungan yang dinikmati atau dimiliki oleh Hikaru Nakamura? Menterinya jadi nggak berguna di sini, guys. Apakah Fabiano Caruana menerima itu? Fabiano Caruana menolak dan dia mainkan langkah menteri D5 dengan tujuan ancam skakmat pada petak G2. Ditutup dengan benteng E4. Hitam kuda G6, putih benteng A ke petak E1, hitam kuda F8, putih benteng E5, hitam menteri D8, langkah ke-30 putih makin menyusun strategi.
Perlahan tapi pasti, pion putih sudah naik ke petak H5 dan akan coba manfaatkan serangan ke sayap raja. Caruana merespon dengan gajah D7, langkah ke-30, tapi kalian bisa lihat evaluation bar langsung melonjak tinggi guys. Ada kesalahan apa yang dilakukan oleh hitam? Hikaru Nakamura melakukan pertukaran benteng, sikat benteng, hitam sikat pakai gajah, dan ternyata Hikaru dapat memanfaatkan pertukaran benteng ini dengan berpindahnya kuda naik ke petak F5, hitam menteri ke petak F6, dan putih menteri B4, mengancam pion B7. Tapi sebenarnya, kalau kalian jeli, menteri petak B4 ini bukan hanya sekedar mengancam pion petak B7 setelah hitam menjalankan langkah B5, langkah ke-33. Dapatkah kalian lihat apa langkah brilian yang dapat dimainkan oleh Hikaru Nakamura yang membuat dia bisa menang di game ini? Yes, congratulations kalau kalian tahu jalannya adalah kuda E7 skak. Boom! Raja harus ke petak H8 karena petak H7 dijaga oleh gajah. Kemudian, boom! Kuda ke petak D5. Kuda mundur dengan tujuan sangat baik. Discover attack dari menteri mengancam kuda di petak F8 dengan tujuan skakmat. Fabiano Caruana menyerah, teman-teman. Yes, ini blunder yang sangat fatal. Bisa dikatakan ini kesalahan yang sangat amatir dari Fabiano Caruana, tidak melihat pergerakan dari kuda. Kalian ingat tadi saya tanya di awal. Kalian masih ingat dengan pertanyaan dari The Botes Sister? How does the knight move Magnus? Kata Magnus, sometimes itu seperti huruf L. Kadang seperti huruf L. Tapi dalam permainan catur kilat itu sulit ditebak, sulit diprediksi. Dan inilah mungkin kira-kira penjelasan dari Magnus. Dan Hikaru bilang dalam interview terhadapan dengan Chesscom, Hikaru Nakamura bilang, Fabiano Caruana kayaknya harus mempelajari langkah kuda supaya dia tahu kalau kuda itu sangat berbahaya, guys. Yes, dengan langkah kuda D5 ini, maka Fabiano Caruana tidak bisa melakukan apapun. Semua jawaban akan percuma dan tetap ujungnya hitam akan kalah. Apabila pion makan kuda, maka menteri makan kuda, skakmat. Apabila di sini kuda melangkah, maka menterinya yang akan hilang. Apabila langkah C5 dimainkan, itu hanya menghibur hitam satu kali. Tapi setelah menteri makan pion, maka ancaman pada kuda di petak F8 dan menteri petak F6 tidak tercegah. Hikaru Nakamura memetik kemenangan dan membuat dirinya sekarang naik peringkat. Sekarang memiliki 4,5 poin dan berada di 3 besar. Gukesh Domaraju, Jan Nepomniachtchi memiliki 5 poin, Hikaru Nakamura bersama dengan Prak memiliki 4,5 poin. Kemudian Caruana di peringkat 5 dengan 4 poin, diikuti oleh Vidit dengan 3,5 poin di peringkat 6, Alireza peringkat 7 dengan 3 poin, dan Abasovnijad dengan 2,5 poin masih di peringkat terbawah. Teman-teman, saya prediksi sebenarnya, saya kira ini pertandingan akan berakhir dengan remis karena melihat dari partainya yang sangat mudah gitu ya, sangat terbuka dan sering terjadi pertukaran. Tapi ternyata satu kesalahan dari Fabiano Caruana dengan gajah D7 membuat putih bisa memenangkan pertandingan. Berapa akurasi yang ditampilkan oleh Hikaru Nakamura? 96,8%, sementara hitam 89,5%. Kalau kita berandai-andai, apa yang seharusnya dimainkan oleh, ini H5 aja sebenarnya bukan langkah yang tepat ya, harusnya benteng 1 ke petak E3. Apa yang seharusnya dimainkan oleh hitam selain gajah ke petak D7? Harusnya hitam di sini dapat mainkan langkah menteri ke petak B6. Karena sebenarnya ancaman pada petak H7 juga masih dijaga oleh kuda. Dengan menteri B6 mengancam pion petak B2 walaupun tidak bisa makan karena ada discover check. Tapi hitam bisa memindahkan bentengnya ke petak D8. So dengan gajah D7 ini, sepertinya Fabiano Caruana ingin buru-buru remis. Dia kira mungkin Hikaru Nakamura akan mengambil partai remis, tapi ternyata dia lupa bahwa ada kuda F5 dengan tujuan benteng masuk ke petak E7. Ini bisa membuat hitam dalam bahaya. Atau ada kombinasi pada petak H6. Itulah yang terjadi teman-teman. Ternyata dengan bermain sangat sederhana, Hikaru Nakamura dapat membuat Fabiano Caruana panik dan Hikaru Nakamura memetik kemenangan.
Yes, ini adalah kekalahan pertama dari Fabiano Caruana. Apakah ini saatnya Hikaru Nakamura menjadi juara turnamen kandidat? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Jangan lupa kita nonton lagi jam 1.30 dini hari nanti.